Pemirsa Lenteng Channel, ada banyak peristiwa di dunia ini yang tak pernah terlintas di benak kita. Di luar kebiasaan dan aneh kalau memaknai peristiwanya secara sepintas. Menggeleng-gelengkan kepala dan berdecak kagum adalah reaksi spontan yang bisa kita lakukan. Tak lumrah, tapi nyata. Langka, tapi ada. Lenteng Channel kali ini menyajikan kejadian langka yang tak mudah dijumpai dalam rentang waktu singkat. Semoga mampu memotivasi dan mengingatkan kita pada kebesaran Allah Azza wa Jalla. Selamat menyaksikan. Welcome to Lenteng Channel. Langka tapi ada. Bocah pendaki 8 gunung di Indonesia. Wanita Vietnam tidak pernah tidur 30 tahun. Wanita Ethiopia tak mengonsumsi apapun selama 16 tahun. Bocah pendaki 8 gunung di Indonesia. Ramai di media sosial tentang seorang bocah yang sudah mendaki 8 gunung di Indonesia. Akun Instagram @volksit yang diambil dari akun @cintamutiara mengunggah foto-foto bocah bernama Abimana ketika berada di puncak gunung yang didakinya. Tampak Abi ketika berada di Gunung Penanggungan di Jawa Timur, Butak di Jawa Timur, Lawu di Jawa Tengah, Sumbing di Jawa Tengah, Pundak dan Lorokan di Mojokerto, Jawa Timur, Merbabu di Boyolali, Jawa Tengah, dan Perahu di Dieng, Jawa Tengah. Sontak unggahan ini memantik rasa iri para orang tua yang berkeinginan anaknya mencintai alam ciptaan Tuhan. Maklum saja, sudah menjadi rahasia umum bahwa anak-anak masa kini banyak menghabiskan waktu dengan gadget di tangan daripada mengenal alam. Pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tampaknya tepat dialamatkan kepada Abimana. Pasalnya, orang tua Abi adalah pecinta alam. Sang ayah adalah pemandu para pendaki gunung. Dengan kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni, sang ayah mengajak buah hatinya mendaki gunung. Tak asal mengajak, karena tentu berbeda antara orang dewasa dan anak di bawah usia 10 tahun seperti Abimana saat mendaki gunung. Kita perlu memperhatikan faktor suhu, sinar matahari, kadar oksigen, serta akses layanan kesehatan. Jadi, tak sembarang orang bisa begitu saja mendaki gunung untuk mencapai puncaknya. Wanita Vietnam tidak pernah tidur 30 tahun. Berapa lama biasanya pemirsa Lenteng Channel menghabiskan waktu untuk tidur? Berapa jam saban hari Anda tidak memejamkan mata? Jangan coba-coba membandingkan waktu melek Anda dengan kemampuan tak tidur seorang wanita asal Vietnam ini. Bayangkan, wanita bernama Nguyen Ngoc Mai Kim ini mengaku tak pernah tidur selama 30 tahun lebih. Yang bikin tercengang, meskipun tidak tidur selama beberapa dekade, tapi sama sekali tidak memengaruhi kesehatannya. Kesehatannya tak lebih dan tak kurang jika dibanding dengan orang yang tak pernah begadang barang semalam. Bisa dipastikan, kabar yang menyebar dari mulut ke mulut ini menarik perhatian, dan hampir tak seorang pun yang percaya. Dilansir dari Auditi Sentral, wanita berusia 49 tahun ini mengaku dilahirkan tidak dengan kemampuan beraktivitas tanpa tidur. Hanya saja, Nguyen Ngoc Mai Kim terbiasa begadang sejak kecil. Nguyen kurang tidur karena suka membaca hingga larut. Kebiasaan tak tidur berlanjut ketika dia menekuni profesi sebagai penjahit. Nguyen bekerja hingga larut malam untuk menyelesaikan pesanan, sampai pada suatu saat tidak merasa perlu tidur. Terjaga selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mata Nguyen kemudian jadi tak terbiasa merem.
Wanita asal Provinsi Long An, Vietnam ini tidak bisa tidur meskipun keinginan itu ada dan beristirahat secara normal setelah melakukan aktivitas. Insomnia yang dialami Nguyen Ngoc Mai Kim belum dapat dibuktikan secara medis. Ia mengklaim kondisinya ini bukan rumor. Orang-orang bisa melihatnya bekerja sepanjang hari dan malam di kiosnya. Di komune Long Chang, Long An, lampu kiosnya selalu menyala. Pintunya pun selalu terbuka. Lulusan UGM jadi cleaning service di Australia. Apa anehnya ketika kita mendapati seorang wanita muda bekerja sebagai cleaning service? Biasa saja kan? Tapi belakangan ini ramai jadi perbincangan tentang seorang wanita yang bekerja sebagai cleaning service di negeri kanguru Australia. Pasalnya, wanita bernama Dea Rahma ini lulusan Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Dea Rahma bekerja full-time sebagai tukang bersih-bersih, seperti membersihkan kamar penginapan, mulai dari kasur, memasang bed cover, dan sebagainya. Di konten Instagram maupun TikTok, Dea tampak tak malu memperlihatkan pekerjaannya ketika ngepel, menyapu, membersihkan toilet hingga mendorong gerobak sampah. Dea memaknai pekerjaan yang dilakoninya dengan penuh syukur. Tak malu, apalagi minder, Dea menikmati episode kehidupannya ini. Menurutnya, pengalaman adalah barang mahal dan mewah yang tidak tergantikan dengan uang. Sembari menepis pandangan orang-orang yang memandang rendah pekerjaan cleaner, Dea menuturkan tentang syarat untuk mendapatkan visa Working Holiday visa Australia. Seperti harus lulus pendidikan D3 atau S1, atau sedang menempuh pendidikan minimal semester 4, dan harus tes IELTS minimum band 4.5. Ya, Dea tak pernah memandang rendah suatu pekerjaan. Selama tidak menyakiti atau merebut hak orang lain, pekerjaan itu mulia. Lebih dari itu, bagi Dea, keluar dari zona nyaman itu perlu disyukuri. Wanita tak pernah mengonsumsi apapun selama 16 tahun. Bagaimana rasanya ketika nafsu makan kita tiba-tiba hilang? Itulah yang dialami oleh seorang wanita bernama Mulwork Embau. Wanita berusia 26 tahun asal Ethiopia ini mengaku tidak makan dan minum selama 16 tahun. Nafsu makannya tiba-tiba hilang saat usianya baru menginjak 10 tahun. Embau memang hidup serba kekurangan, tapi kehidupannya berjalan normal. Kesehatannya pun baik. Bahkan, Embau memiliki banyak energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dilansir dari Audit Sentral pada pertengahan Mei 2024, dokter sebuah rumah sakit di Addis Ababa menginformasi tidak ada bukti adanya makanan di usus Embau pada saat pemeriksaan. Embau menjadi perhatian pada 2016 ketika beredar rumor tentang seorang gadis yang bertahan hidup tanpa mengonsumsi makanan atau air. Dia terakhir kali mengonsumsi kacang lentil merah yang direbus dengan injera, hidangan khas Ethiopia. Praktis, Embau tidak memerlukan toilet selama 16 tahun belakangan ini. Embau memaknai yang dialaminya sebagai pekerjaan Tuhan, dan dia pasrah menerimanya. Pemirsa Lenteng Channel, begitu banyak kejadian langka dan tak biasa di dunia ini. Menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta adalah salah satu pilihan, tanpa harus kening kita berkerut memikirkannya. Ketika Allah katakan, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Simak terus Lenteng Channel yang membuka cakrawala pengetahuan Anda dari berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menonton Lenteng Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.